Tapi kalau kita tidak yakini, saudara, pengetahuan CSR itu percuma juga, saudara. Tapi yakin saja tidak penting, saudara. Karena keyakinan itu nanti untuk berdebat saja, saudara. Ya. Yang penting itu how to do-nya, saudara. How to do-nya. Kemarin saya ceritakan CSR oleh oleh ET Taguh di Bintuni, saudara, ya. Dia garap, titelnya itu pendidikannya, saudara, ya. Pendidikannya. Tetua adatnya dibereskan, saudara. Titelnya juga. Istri-istri karyawan juga dilatih, saudara. Halo, kedengaran kan ya? Halo, dilatih kan, saya bilang supaya belajar masak, belajar kecantikan, supaya suaminya setelah seminggu 3 hari di plan gitu ya, di lingkungan itu sehari itu bisa pulang. Demikian, saudara. Lingkungannya ditata, saudara. Lingkungannya ditata. Tapi sekali lagi, saudara belajar CSR, saya katakan nggak usah menunggu saudara jadi pimpinan perusahaan, nggak usah, saudara. Ya. Kalau saudara sekarang pun sebenarnya kita bisa melakukannya, saudara. Ya. Apa yang saudara lakukan bisa, saudara. Misalnya untuk planet, saudara. Ya. Di sekeliling saudara kan sering ada banjir. Saudara sudah bisa mulai nanam setiap cengkal lahan. Kalau ada tanah orang tua, kalau orang tua saudara punya villa di bukit, itu kan suatu dosa besar, saudara. Makanya saudara harus buat itu sumur-sumur resapan di villa-villa itu, saudara. Terus tanami setiap cengkal itu untuk menyelamatkan planet kita. Jangan membakar fosil, ya, bahan bakar kalau tidak perlu sekali, saudara. Kita berpikir begitu semua. Dan mudah-mudahan planet kita akan selamat dan kita selalu peduli ke lingkungan kita. Kita mulai sekarang, ya. Saya masih ingat ibu saya tidak ngerti CSR, saudara, ya. Tapi ibu saya masih ingat sejak saya baru lahir sampai saya sudah tua, kerjaannya mengutin anak-anak yang terlantar, saudara. Dia ambil anak itu umur 3-4 tahun atau berapa, ditaruh di gudang belakang, dilakukan sebagai orang ikut gitu. Tapi disekolahkan, saudara. Walaupun sekarang menjadi PNS semua mereka, ya, disekolahkan. Nah, itu kepedulian. Dan orang Indonesia itu katanya indeks beramalnya itu relatif tinggi dibanding bangsa-bangsa yang lain. Jadi kita akan diskusi hari ini, tapi sekali lagi saya hanya mengharapkan bukan saudara jago pengetahuan CSR, meyakini sehingga berdebat mati-matian, tapi how to do-nya tidak ada, saudara. Dan kalau how to do, menunggu, saudara, ya, menunggu. Nah, itu kan konyol juga, kita tahu banyak tapi tidak pernah melakukan. Bapak kan kemarin pernah bilang, lebih baik tahu sedikit dilakukan daripada tahu banyak tidak dilakukan. Timbulnya kan cuma berdebat saja. Dan itulah barangkali saya yakin saudara semua akan jadi pemimpin-pemimpin masa depan dengan belajar CSR. Bedanya apa? Kalau saudara jadi pemimpin sama enggak? Kalau jadi pemimpin, wewenang saudara itu satu tanda tangan itu bisa menggerakkan ribuan orang. Kalau nggak jadi pemimpin, ya diri sendiri saja. Jadi saudara harus jadi harus jadi pemimpin semua, supaya saudara punya pengaruh besar. Kalau saudara nggak jadi pemimpin, berarti ya orang ego, saudara. Karena saudara hidup untuk diri sendiri. Iya kan? Orang jadi bupati itu nggak ego, karena bupati itu pengaruhnya besar. Setiap tindakan dia, pengaruhnya itu meliputi jutaan orang. Apalagi jadi presiden. Apalagi jadi pimpinan perusahaan. Jadi saya harapkan saudara, yang saya selalu katakan bahwa saudara itu orang yang disempurnakan dalam kehidupan karena belajar ekonomi, harus diyakini oleh saudara, supaya mendorong saudara. Ya, kalau orang disempurnakan harus jadi pemimpin. Jadi harapan saya pengen satu kelas ini ada yang jadi wali kota, ada yang jadi bupati. Politik bukan kotor, saudara. Jangan sampai mahasiswa bilang politik kotor, enggak. Karena dari undang-undang penguasa negara itu politik.
Jadi kalau saudara nanti di dalam proposal kehidupannya pengen jadi politisi, itu nggak salah, saudara. Nggak salah, asal niatnya baik. Jadi pengusaha itu tidak hitam, saudara. Tidak. Karena penguasa itu bisa menerapkan CSR. Bupati bisa menerapkan CSR. Kalau saudara nggak jadi apa-apa, CSR-nya buat diri sendiri saja, saudara. Orang ego yang tidak mau jadi apa? Pemimpin. Orang yang ego. Jadi hari ini kita akan belajar CSR, kita belajar teorinya untuk mendalami yang tujuannya untuk diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang saudara lakukan ya. Untuk people, bagaimana saudara mengembangkan apa? SD yang dekat rumah saudara. Untuk lingkungan planet, saudara sudah mulai jangan sembarangan pakai sampah plastik, membuang plastik, membakar bahan BBM fosil, mulai sekarang mematikan listrik di malam hari dan sebagainya. Jadi kita jangan kritik dulu bahwa perusahaan itu nggak ada CSR-nya, kita sendiri tidak pernah melakukan. Baik, sekarang kita akan mulai, saudara ya, kelompok CSR. Tapi pesan saya tadi, ilmu yang kita pelajari harus diterapkan. Baik, mulai sekarang. Siapa yang kelompok ini? Kelompok 2, Pak. Oke. Izin share ya, Pak? Iya, boleh. Apakah sudah kelihatan? Ya. Maaf Pak, sebelumnya saya izin nggak on cam, boleh nggak Pak? Soalnya internet. Boleh. Makasih Pak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Wahidin Zakarsi dan juga teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan chapter 3, Social Responsibility and Ethics in Strategic Management. Nama saya Muhammad Zindi Buhori dengan NPM 50. Nama saya Sian Sebastian, NPM 95. Dan nama saya Raden Dava Mario dengan NPM 092. Nama saya Riando Frendeson, NPM 116. Oke. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang responsibility dan ethics. Jadi, yang pertama ada responsibility of business firm, yaitu ada social responsibility, purposes that private corporation has responsibilities to society that extend beyond making profit. Jadi, seiring berjalannya mendapatkan profit, jadi sebuah perusahaan itu emang sudah dituntut untuk melakukan responsibility berdasarkan data historis. Jadinya ada sebelumnya ditambah boleh di ini ya, terima kasih. Oke, lanjut saja. Jadi responsibility ini dari perusahaan itu pendekatan bisnis dalam pembangunan berkelanjutan yang nantinya itu bakal bermanfaat bagi ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Seperti sama saja kayak investasi jangka panjang. Nah, terus habis itu program-programnya ini ada kegiatan sosial yang disebut yaitu CSR. CSR ini Corporate Strategy Corporate Social Responsibility ini adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan ekonomi yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan juga. Ya, selanjutnya dari zaman dulu ada pemuka teori responsibility of business firm ini, yaitu Milton Friedman, traditional view of a business firm. Nah, jadi dia beranggapan bahwa primary goals of business is profit maximization, not spending shareholder money for general social interest. Jadi dia juga pernah berkata bahwa there is no one and only one social responsibility of business to use its resources and engage in activities designed to increase its profit so long as it stay within the rules of the game, which is to stay engaged is open and free competition without deception or fraud. Jadi intinya Friedman ini
beranggapan bahwa profit maximization ini adalah hal yang utama dalam sebuah bisnis. Dalam tujuan strategi bisnis ini, tujuannya untuk achieving competitive advantage. Perusahaan fokus mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan sosial jangka panjang dan menciptakan keuntungan dan yang kompetitif. Akan tetapi, metode Friedman ini banyak orang-orang yang terjerumus pada metodenya karena tidak memperhatikan responsibility bisnisnya. Jadi terlalu ke profit maximization. Nah, oleh karena itu metode H. Carroll ini melandaskan bahwa ada 4 responsibility business in order of priority. Yang pertama itu economics. Sebuah perusahaan itu harus melakukan bisnis setidaknya untuk menutupi biaya seharinya, memperoleh keuntungan dulu. Nah, yang kedua ada legal atau hukum. Perusahaan tidak boleh terlibat kegiatan ilegal, harus sesuai undang-undang. Jadi harus ada undang-undangnya. Yang ketiga ini ada ethical. Ethical ini menggambarkan etis, kebutuhan perusahaan secara adil untuk bertindak atas undang-undang tersebut. Dan juga yang terakhir ada discretionary atau filantropis atau juga sukarela. Itu menggambarkan keterlibatan komunitas kreatif dari perusahaan kepada harapan masyarakat. Jadi sebuah perusahaan itu kalau misalkan didirikan itu sebuah masyarakat itu mengharapkan bahwa perusahaan itu tuh kayak give it back gitu loh, kayak ngasih keuntungannya itu untuk mereka. Jadi masyarakat itu pengen dibangun apa kayak gitu. Oleh karena itu harus diterapkan juga yang terakhir. Nah, ini ada piramidanya. Yang paling basic itu economic and legal, baru ethical, dan juga yang terakhir discretionary atau CSR tersebut. Lanjut. Jadi saya sekarang akan menjelaskan tentang social capital. Pertama kita cari tahu dulu apa sih social capital itu artinya. Jadi social capital itu sumber daya yang terdapat pada individu maupun kelompok masyarakat yang terhubung dalam sebuah jaringan yang terkait dalam relasi yang bersifat institusional maupun non-institusional dan saling menguntungkan satu sama lain. Social capital juga mengacu pada goodwill para stakeholder dan memberikan perusahaan kemampuan untuk memasuki pasar lokal dan internasional, reputasi yang lebih baik, keunggulan kompetitif, penghematan biaya, kemampuan untuk mengenakan harga premium, hubungan yang lebih baik dengan pemasukan investor, kemampuan untuk attract better talent, goodwill di mata publik, dan juga akses ke modal. Jadi dari 9 ini tuh misalkan contohnya Indomie gitu. Karena dia social capitalnya bagus, jadi dia tuh dapat memasuki pasar lokal internasional. Indomie gak cuma terkenal di Indonesia aja, cuma di luar negeri, di internasional juga orang luar negeri pada tahu dan juga pada suka. Oleh karena itu juga reputasi dia baik dan unggul dari kompetitor-kompetitor lainnya. Lalu oleh karena itu si Indomie itu juga berani mengenakan harga yang di atas para kompetitor lainnya. Dan hubungan Indomie dengan pemasok dan investornya juga lebih baik. Lalu dari Indomie ini tuh dia tuh bisa memiliki modal yang lebih untuk membuat inovasi-inovasi baru. Seperti contohnya Indomie ada banyak berbagai variasinya kayak Indomie rendang dan lain-lain. Next. Yang sekarang ada karakteristik of sustainability. Ada 3, yaitu environmental, economic, dan sosial. Environmental itu maksudnya memperhatikan lingkungan sekitar. Contohnya misalkan ada perusahaan tambang, dia mau bikin proyek tambang baru di suatu lokasi. Nah, si proyek perusahaan tambang ini harus memperhatikan setelah dia selesai melakukan proyek tersebut, bekas galian tambangnya itu harus ditutup lagi sehingga tidak mempengaruhi lingkungan sekitarnya karena berbahaya untuk alam dan juga bahaya untuk misalkan ada anak-anak yang tinggal di daerah sana atau misalkan ada perusahaan
bikin pabrik baru, perusahaan ini tuh harus mikir gimana caranya buang limbah-limbah pabrik ini agar tidak merusak lingkungan. Yang kedua ada ekonomik. Ekonomik ini misalkan contohnya PT Pertamina yang di Tuban. Itu kasusnya awalnya proyek pembangunan kilang di Tuban itu ditolak sama masyarakat setempat karena harga yang ditawarkan oleh PT Pertamina untuk tanah di sana itu nggak sesuai. Lalu akhirnya PT Pertamina ini tetap berjuang untuk bisa memperoleh hati masyarakat di sana, akhirnya juga sepakat dan rata-rata warga di Tuban mendapatkan 8 miliar dari PT Pertamina untuk timbal balik tanahnya dibeli. Lalu yang ketiga ada sosial, itu contohnya PT Jarum ya, perusahaan rokok, tapi dia memberikan layanan beasiswa. Next. Lalu sekarang ada corporate stakeholder. Pertama, stakeholder itu merupakan pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok yang memiliki kepentingan dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan. Lalu ada enterprise strategy, yaitu strategi yang berkaitan dengan respons masyarakat atau stakeholder. Di dalam strategi ini terlihat relasi antara organisasi dengan masyarakat sehingga menguntungkan organisasi juga. Strategi ini juga menunjukkan bahwa organisasi berusaha memberikan pelayanan yang baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau stakeholder. Next. Lalu sekarang ada stakeholder analysis. Jadi kita mengidentifikasi stakeholder perusahaan dalam 3 langkah. Langkah pertama yaitu ada primary stakeholder. Primary stakeholder memiliki hubungan langsung dengan perusahaan dan memiliki posisi tawar-menawar yang cukup untuk mempengaruhi aktivitas korporasi secara langsung. Contohnya apa sih primary stakeholder? Yaitu ada customer, ada employee, ada supplier, shareholder, dan kreditor. Yang tahap kedua, ada secondary stakeholder. Jadi secondary stakeholder ini memiliki saham tidak langsung di perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Contohnya, ada aktivis, komunitas lokal, kompetitor, pemerintah. Lalu, yang ketiga, kita mengestimasi efek dari setiap kegiatan yang mempengaruhi stakeholder. Jadi, secara kesimpulan dari 3 ini tuh, biasanya sebuah perusahaan, keputusan utamanya tuh mementingkan sisi dari primary stakeholder atau profit oriented lah. Jadi, dari sisi secondary stakeholder ini terabaikan. Nah, gimana cara ngatasin hal itu? Untuk mengatasi hal tersebut itu, sebaiknya perusahaan memperhatikan juga apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan oleh secondary stakeholder. Kayak misalkan contoh yang tadi, perusahaan tambang mempunyai proyek tambang di suatu lokasi, terus bekas galian tambang yang nggak tutup lagi karena mungkin biayanya mahal ya, itu nggak boleh. Karena dia tidak memperhatikan dari posisi komunitas lokal atau masyarakat yang tinggal di daerah lokasi tambang tersebut. Jadi secondary stakeholder diabaikan gitu, kayak gitu nggak boleh. Nah, next selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alasan-alasan yang terjadinya perilaku yang tidak beretika. Yang pertama itu ada tidak sadar bahwa perilaku yang dia lakukan itu dipertanyakan. Terus yang kedua, kurangnya standar perilaku atau standar kode etik. Karena di dunia ini tidak ada standar khusus yang mengatur tentang kode etik yang baik. Lalu selanjutnya ada different cultural norms and value, yaitu perbedaan norma dan nilai sesuai dengan daerahnya masing-masing. Lalu ada behavior based atau relationship based governance system. Dan yang terakhir ada perbedaan nilai yang dianut antara stakeholder dan pembisnisnya. Contohnya itu, pembisnis itu lebih mengedepankan profit, tetapi stakeholder itu tidak hanya melihat dari profit, tapi melihat juga dari keadaan sosial sekitarnya. Boleh dilanjut. Selanjutnya, di sini ada moral relativism. Jadi moral relativism itu
berpendapat bahwa moral itu relatif sesuai dengan standar personal, sosial, dan atau budayanya masing-masing. Jadi untuk memutuskan suatu keputusan itu lebih baik dari yang lain tuh sebenarnya nggak ada gitu loh, karena semuanya itu balik lagi ke diri masing-masing, karena moral itu berbeda sesuai orangnya. Lanjut. Jadi untuk menyatukan persepsi itu, para manajer itu biasanya menggunakan 4 metode, yaitu ada naive relativism, yang kedua role relativism, social group relativism, dan cultural relativism. Jadi yang pertama itu ada naive relativism. Nah, naive relativism itu berkeyakinan bahwa moral itu berasal dari diri sendiri, dari personal. Mungkin contohnya itu misalkan kayak menurut si A itu merokok di depan orang tua itu hal yang wajar, tapi menurut si B merokok di depan orang tua itu hal yang tidak wajar. Selanjutnya ada role relativism, yaitu berasal dari peran atau jabatan dari orang tersebut. Mungkin untuk contohnya itu pada saat Perang Dunia Kedua, ketika tentara Nazi sedang diadili oleh negara tersebut, itu tuh mereka banyak beralasan bahwa itu tuh hanya suruhan dari dari atasannya begitu. Selanjutnya ada social group relativism. Itu tuh berasal dari kebiasaan norma dari sekelompok orang. Jadi misalkan mungkin untuk lebih simpelnya itu ketika teman-teman kita melakukan hal itu, berarti hal itu adalah hal yang wajar menurut kita. Tapi menurut sekelompok orang yang lain, hal itu tuh tidak wajar. Contohnya itu misalkan menurut kelompok A itu menyontek itu adalah hal yang wajar, tapi misalkan untuk kelompok B itu menyontek itu adalah hal yang tidak wajar. Selanjutnya ada cultural relativism, yaitu berasal dari perbedaan kultur. Perbedaan kultur kan setiap kultur itu mempunyai cara berpikir dan cara tingkah laku yang berbeda ya. Contohnya itu misalkan di Indonesia minum alkohol itu adalah hal yang tabu, tapi di Amerika itu minum alkohol itu adalah hal yang biasa aja, yang normal gitu. Boleh lanjut. Selanjutnya di sini ada Holberg level of moral development. Jadi menurut psikolog ini manusia itu mengalami 3 proses dari moral development yang diawali dari yang egois sampai ke melihat ke sekitar. Yang pertama itu ada pre-conventional level. Jadi di tahap ini tuh si manusia tersebut tuh hanya peduli ke dirinya sendiri dan nggak peduli ke sekitarnya. Lalu selanjutnya ada conventional level. Jadi di tahap ini tuh perilaku manusia itu sudah mulai mempunyai pertimbangan untuk hukum dan norma masyarakat sekitar. Jadi udah mulai mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir itu ada principle level. Ini tuh seseorang itu udah mempunyai kode moral yang berlaku di suatu organisasi. Misalkan kayak audit itu udah punya, orang-orang audit itu udah punya kode etik auditnya gitu. Boleh lanjut. Di sini ada encouraging ethical behavior. Yang pertama, cara untuk mengencourage ethical behavior itu adalah dengan membuat sebuah kode etik. Jadi kode etik itu adalah cara sebuah organisasi untuk berekspektasi para pekerjanya untuk berperilaku pada saat melakukan pekerjaan. Misalkan contohnya ada kode etik audit, kode etik dokter, dan kode etik lainnya. Lalu selanjutnya ada whistleblower. Nah, whistleblower itu adalah orang-orang atau pekerja yang melaporkan kegiatan ilegal atau perilaku yang tidak sesuai dengan etika organisasi. Contohnya itu misalkan di KPK. Di KPK itu ada sistem whistleblower. Jadi orang-orang yang tahu, mungkin teman atau orang sekitarnya melakukan korupsi, itu bisa dilaporkan melalui KPK begitu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada key terms in ethical behavior atau
kunci dalam perilaku etis. Nah, yang pertama ini ada etik atau etika. Nah, etik ini didefinisikan sebagai standar perilaku yang diterima secara konsensual untuk suatu pekerjaan atau suatu perdagangan ataupun suatu profesi. Nah, kenapa sih kita sebagai seorang akuntan ini harus belajar etika? Nah, bersikap etis ini adalah bagaimana kita menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitar. Nah, sebagai seorang akuntan juga kita memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada kita sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Bekerja untuk kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan mendemonstrasikan komitmen untuk bersikap profesional, menggunakan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan, dan tidak untuk kepentingan pribadi ataupun pihak-pihak tertentu. Nah, yang kedua ini adalah morality atau moral. Nah, moralitas ini harus kita tanamkan sebagai akuntan, karena moral ini memiliki fungsi dalam mengatur dan menjaga ketertiban dan menjaga keharmonisan antar masyarakat yang ada dalam suatu perusahaan ataupun pluralitas sosial. Contohnya misalkan kita bekerja di suatu perusahaan. Nah, maka kita harus memiliki moral yang baik kepada atasan kita. Lalu yang ketiga ada law atau hukum. Nah, hukum ini kan pasti selalu berkaitan dengan sanksi. Nah, di sini kita akan menjelaskan bahwa jika kita tidak menegakkan moralitas atau tidak mengikuti etika sebagai seorang akuntan, maka kita akan mendapatkan sanksi. Misalkan kita bekerja di suatu perusahaan, kita tidak mempunyai etika, kita tidak mempunyai moral, maka kita akan dijauhi oleh masyarakat perusahaan. Lanjut. Approach to ethical behavior atau pendekatan perilaku etis. Nah, yang pertama ada pendekatan utilitarian. Nah, dalam pendekatan ini setiap tindakan memang harus selalu didasarkan pada konsekuensinya. Makanya sebelum kita bertindak, kita harus dulu memberikan manfaat yang besar pada masyarakat dengan cara tidak membahayakan dan menggunakan biaya yang serendah-rendahnya. Nah, contohnya kita misalkan ingin membuat suatu produk. Nah, produk ini harus bisa masuk ke kalangan rendah, bisa memberikan manfaat bagi masyarakat tersebut, dan harus bisa disukai banyak orang. Maka perusahaan tersebut akan menjadi perusahaan yang sukses. Itu. Lalu yang kedua ada individual right. Individual right ini bisa diartikan juga pendekatan individu. Nah, pendekatan ini memiliki pengaruh besar dalam menghargai dan menghormati setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, di sini kita memang tidak boleh mengatur orang lain, atau kita harus selalu menghargai tindakan-tindakan orang lain. Misalkan kita menyebabkan suatu perpecahan dalam suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut bisa menjadi hancur. Maka tindakan-tindakan apapun yang bisa menyebabkan perpecahan pada suatu perusahaan harus kita hindari. Lalu yang ketiga ada justice approach atau pendekatan keadilan. Nah, setiap pembuat keputusan ini memiliki kedudukannya sama. Jadi kita harus adil dari satu stakeholder dengan stakeholder yang lainnya. Kita tidak boleh saling tumpang tindih, tidak boleh kayak yang itu saya nggak suka, jadi saya rendahin aja. Yang ini saya suka jadi saya tinggiin, nggak boleh kayak gitu. Lanjut, Jin. Nah, di sini ada Kavanaugh question to solve ethical problem. Nah, di sini kita contohkan kita memiliki suatu perusahaan. Nah, apakah utility perusahaan kita udah bagus? Nah, jadi utility ini kan jadi kembali lagi pada tadi dengan pendekatan ke utilitarian. Jadi misalkan kita memiliki sebuah perusahaan, maka kita harus tahu apa manfaat produk yang kita beberkan kepada masyarakat. Lalu yang kedua ada right. Kan tadi juga individual right. Nah, misalkan kita mempunyai suatu perusahaan, maka kita misalkan sebagai manajer harus bisa menghargai dan menghormati setiap tindakan-tindakan individu yang ada pada perusahaan kita. Lalu yang ketiga justice,
Maka misalkan kita sebagai manajer dalam suatu perusahaan juga harus bersikap adil kepada masyarakat perusahaan ataupun kepada para pemegang kepentingan perusahaan. Lanjut, Din. Nah, yang terakhir ini ada Kans kategorial imperatif. Nah, yang pertama ini yang berarti dia, kalau misalkan kita artikan, itu adalah tindakan adalah etis hanya jika orang tersebut bersedia untuk tindakannya sama dilakukan oleh semua orang yang berada dalam situasi yang sama. Contohnya kita sebagai akuntansi, kita kan harus selalu terus berpacu pada PSAK. Nah, itu yang dilakukan sama seperti oleh akuntan-akuntan yang lainnya juga di Indonesia, pasti akan selalu berpacu kepada PSAK. Nah, yang kedua itu, misalnya, kalau diartikannya itu adalah jangan pernah memperlakukan orang lain hanya sebagai sarana, tetapi selalu sebagai tujuan. Nah, misalkan kita bekerja di suatu perusahaan. Nah, kita itu ditugaskan oleh manajer kita untuk membeli suatu peralatan kantor atau peralatan perusahaan. Nah, kita tidak boleh mumpung ada misalkan seperti ini, mumpung ada celah, saya ingin naik ini, jadi saya bisa mengambil keuntungan gitu. Saya tambahin ini harganya harusnya segini jadi naikin. Tidak boleh seperti itu. Itu melanggar kode etik dalam suatu perusahaan. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan? Sekian dari kelompok kami. Pak Wahyudin, maaf, itu Bapak masih ke mute. Kalau Zindi penyaji, Dava Mario penyaji, Riando penyaji ya? Ya, Pak. Satu lagi siapa? Iya, Pak. Sean, Pak. Sean Sebastian. Oke. Yang lain ada yang mau tanya? Natasha? Halo? Almadea siapa? Tanya, Pak. Boleh tanya. Siapa yang mau tanya ini? Enggak, saya enggak bertanya, Pak. Oke, masa? Enggak, bukan bertanya, melengkapi atau apa? Pengetahuan saudara tadi ada yang mulai apa? Jarum, terus cerita apa mengenai Indomie gitu ya. Ini buat cerita saja saudara, bukan cerita, kenyataan ya. Perusahaan yang saya contohkan di yang besar itu, yang apa, Taguh itu, dia pada saat menerapkan CSR-nya itu tidak dilakukan sendiri, saudara. Karena dia merasa tidak profesional. Dia sewa, saudara. Untuk penerapan pendidikan, dia kerjasama dengan yang sudah pengalaman apa misalnya. Biasanya di Indonesia itu yang jago untuk mengembangkan SDM itu UNICEF. Ya. UNICEF itu lembaga PBB, saudara. Tapi dia juga menerima dana dari perusahaan-perusahaan besar untuk mengaplikasikan apa keinginannya. Jadi di bawah PBB itu ada UNICEF. UNICEF itu karena pengalaman saya di Dinas Pendidikan Provinsi, UNICEF itu membantu pendidikan di Provinsi Jawa Barat untuk anak usia dini dan pendidikan pakem pendidikan anak, pendidikan aktif, kreatif dan menyenangkan. Hati-hati saudara, orang pada belajar sekarang itu mengenai ekonomi kreatif segala macam. Kalau di kalangan pendidikan sejak tahun 80 sudah ada, saudara. Saudara pernah dengar CBSA enggak? CBSA, cara belajar siswa aktif. Itu sejak tahun 80-an, saudara. Bayangin, sekarang di universitas nggak jalan, saudara. Yang namanya Student Learning Center. Universitas keren-keren aja bilang. Student Center itu, saudara. Ya, dari teaching center pindah ke, nggak jalan juga, saudara.
terus dikembangkan oleh UNICEF itu menjadi pakem, ada PAIKEM dan sebagainya. Karena saya dapat pentingnya tadi mendidik orang supaya aktif, saudara. Nah sekarang kan terbukti nggak begitu jalan, saudara. Saya dapat bantuan dari UNICEF. Provinsi Jawa Barat dapat bantuan dari AusAid. Bantuan dari pemerintah Amerika, USAID. Ada juga JICA Jepang lewat lesson study dan sebagainya. Jadi mereka peduli sekali bagaimana supaya siswanya itu aktif dan kreatif. Cuman masalahnya dibentuknya di SD udah bagus-bagus, masuk SMP-nya nggak jalan, saudara. Berantakan lagi. Masuk SMA nggak jalan. Tapi saya keliling-keliling itu yang menjalankan swasta, saudara. Swasta yang bagus, peduli itu bisa menjalankan bantuan-bantuan pendidikan oleh kita, saudara. Yang negeri mah enggak jalan, proyek habis hilang semua, saudara. Nah, jadi kita harus terima kasih ke swasta-swasta yang bagus, saudara. Makanya swasta-swasta bagus, sekolahnya bagus, saudara. Anak-anaknya juga bagus, saudara. Oke, ada pertanyaan nggak? Masa nggak ada? Kalau Bapak tanya nggak enak, Jindi, ini kita membahas masalah apa? CSR. Ya, Pak. Sama ethical. Kalau Jindi pribadi, apa yang sudah dilakukan? Tadi Jindi bilang masalah CSR itu digambarkan keseimbangan ekonomi, environmental, sama people gitu. Apa yang sudah dilakukan oleh Jindi dalam kehidupan Jindi atau apa saja ya. Dan setelah kita belajar CSR ini, apa yang akan selanjutnya sama Jindi akan dilakukan lebih baik. Jadi nggak usah nunggu Jindi jadi bupati ya. Coba. Tapi saya mengharap Jindi jadi bupati. Amin, kalau kamu bisa jadi gubernur atau jadi bupati, pasti masuk surga. Karena bermanfaat bagi orang lain banyak. Tapi kalau kamu nggak jadi apa-apa, nggak tahu masuk surga atau masuk neraka. Ya. Jadi pemimpin itu paling gampang masuk surga. Ya, Pak. Sekali tanda tangan, pengaruhnya bagus ke banyak orang. Jadi saudara jangan negatif ke politisi, ke pengusaha, jangan saudara. Mereka itu gampang masuk surganya, tapi gampang masuk nerakanya, saudara ya. Jadi saya lihat pemuda sekarang ke politisi, kotor. Pemilik negara menurut undang-undang itu partai politik, saudara ya. Oke Jindi, ketemu lagi kamu jadi bupati ya, umur 35. Oke, gimana Jindi? Kalau saya sendiri sih Pak, dari saya sendiri setelah saya belajar responsibility sama etik ini, saya jadi kayak belajar gitu, kayak gimana caranya kita kalau misalkan mau mengembangkan bisnis nih, kalau misalkan saya ingin mengembangkan bisnis itu, ya pakai CSR tadi sebenarnya, kayak ada timbal baliknya, apa yang kita lakukan itu bakal timbal baliknya ke kita lagi. Jadi sedikitnya aja, kayak misalkan kedepannya saya akan bisnis boba misalkan. Nah misalkan saya di depan Indomaret itu saya buka boba. Nah itu setidaknya tukang parkirnya setiap seminggu sekali saya kasih bobanya mungkin. Jadi biar emang environmental di situ tuh didukung. Jadi kayak tukang parkirnya juga jadi selalu ngedukung boba kecil-kecilannya saya gitu loh Pak. Kayak seperti itu sih kedepannya bakal saya tinjau lagi dari masalah yang tadi masalah stakeholder juga dari analisis stakeholdernya Pak. Jadi kan ada primary sama secondary kan. Jadi dari primary sendiri itu dari perusahaannya sendiri, sama secondary-nya itu juga dari masyarakat, dari government juga. Jadi baru nanti dievaluasi pas di akhir. Jadi kita lihat, kita tuh misalkan kita punya perusahaan nih Pak, kayak misalkan perusahaan tambang. Nah misalkan kita kerja di perusahaan tambang, kok yang saya tahu sih Pak, kayak di Kalimantan itu kan masih banyak ya, kayak tambang-tambang itu lubang-lubang gitu yang belum ditutup kembali kan. Nah itu juga sebenarnya itu menyalahgunakan dari social responsibility ini. Jadi setidaknya kita walaupun biayanya mahal, tetap aja kita itu tanggung jawab kita untuk menutup kembali tambang tersebut agar secondary stakeholdernya tuh tertutup dengan baik gitu Pak. Jadi sangat berguna banget bagi kehidupan kita gitu.
Saya Jadi punya bisnis bomba atau apa ini? Bomba atau apa? Belum Pak, saya belum punya bisnis Pak. Mungkin kalau ke depannya saya masih mikirin. Nggak apa-apa. Tapi harus punya saudara ya. Ya Pak. Kalau yang saya lakukan di rumah, saya punya biori, apa itu? Yang lubang-lubang itu? Biofori. Ibu sih, itu kita masukkan sampah-sampah organik. Jadi kita di rumah cuma bisa organik sama anorganik. Anorganiknya kita buang ke tapi alhamdulillah biofori itu kita sering panen tiap 3 bulan, ibu ya. Berkarung-karung pupuk kompos ya. Pupuk kompos. Terus yang saya lakukan itu saya sejak tahun 90-an beliin bukit-bukit yang diolah sama mereka tahunan saudara ya. Tanaman tahunan, jadi merusak, bukan tahunan, tanaman semusim, tanam engkol, tanam segala macam. Terus saya niat, ini nggak boleh, tapi menghijaukan kan susah saudara. Saya beli, saya tanamin kayu dicuriin terus saya tanamin tanamin teh. Jadi saudara kapan-kapan bisa main ke proyek environmentalnya saya. Itu bukit-bukit yang tadinya gersang itu saya tanamin teh jadi hijau. Kapan-kapan main saudara. Saya nggak bohong ya. Saya tanamin. Kalau dulu kan tanah semeter cuma 1.000 perak saudara. Nah itu yang jadi ada beban mental saya. Kalau ada banjir saya tidak pernah merasa guilty feeling. Karena saya sudah nanam ratusan ribu pohon. Jadi luar biasa pohon itu ya. Begitu pohon itu besar, tadinya tanah merah saudara ya. Setelah ditanamin pohon, si ranting sama daunnya kan jatuh saudara. Nah setelah jatuh 5-10 tahun itu sudah jadi humus saudara. Apa yang bedanya saudara? Kalau tanah itu terbuka, ada air dari jarak 10 km jatuh, itu pasti menimbulkan percikan. Percikannya itu jadi coklat saudara. Dan air itu langsung menggelontor ke bawah. Tapi begitu jadi tanaman, dia akan terhalang dulu sama daun, ranting. Dan di bawah dia begitu jatuh kan jaraknya cuma 1-2 meter. Jatuhnya sudah ada humus saudara. Sehingga tanah tidak terkelupas. Dan kebahagiaan yang luar biasa kita, bukit-bukit yang kalau hujan itu menyebabkan lubang-lubang buaya besar, saudara, karena arusnya besar sekali, sudah hilang. Jadi kalau saya lihat jalan-jalan di atas bukit, musim hujan, dulu tanah itu pada lari ke jalannya jadi coklat, sekarang enggak sama sekali. Karena air itu nyentuh daun nyentuh batang, ranting, jatuh ada humus, jadi airnya akan itu dan diserap dulu saudara, sisanya baru dilempar. Terus setelah 10 tahun bukit-bukit itu akan muncul mata air. Nah itu kebahagiaan yang tidak bisa itu ya. Jadi kalau banjir di Jakarta itu salah orang Jakarta sendiri. Kenapa bikin villa di puncak? Daya seratnya hilang, airnya langsung tergelontor ke Jakarta. Kalau Jakarta banjir dapat kiriman itu ya itu mah hukum alam saudara ya. Jadi kalau istri saya itu seorang environmentalis, rumahnya ditanemin, di mana saja dia tanam. Setiap ada biji dia tidak pernah buang. Jadi bukan produksinya unggul atau enggak, dia asal tanam aja saudara. Walaupun rasanya nggak enak, tapi kata dia kita mau nyumbang oksigen. Berapa ton yang kita sumbangkan oksigen itu katanya membuat jalan kita ke surga. Itu keyakinan kita saudara ya. Kita pakai oksigen tapi tidak pernah nyumbang. Jadi maksud Bapak ya, Cindy dan teman-temannya, apa yang kita dapat CSR sekarang, terus kita dapat ethical, perlunya etis saudara. Tapi kalau Bapak yang sudah tua merasa dengan belajar etik itu hidup menjadi lebih lebih mudah saudara ya. Orang beretika. Orang-orang yang tidak beretika itu hidupnya susah saudara ya. Jadi saya tidak usah saudara jadi pejabat dulu menerapkan CSR. Ya kita nggak kapan-kapan main ke tempat-tempat pembantu saya saudara. Bekas supir saya udah punya rumah sendiri gitu ya. Saudara bisa wawancara sama bekas supir saya sekarang menjadi orang-orang mandiri. Jadi kita kepedulian kita ke
ke pembantu, pembantu diberesin rumahnya supaya benar dan sebagainya. Supir dibantu uang muka ambil rumah, RSS dan sebagainya. Itu bentuk kepedulian sesama. Pembantu disekolahkan paket A, paket B, paket C sehingga dia bisa bisa mandiri. Jadi menurut saya nanti semua peserta di sini kalau ada pembantu di rumah, coba. Karena kalau pembantu itu terangkat, saudara, menjadi orang mandiri, yang diselamatkan itu banyak, saudara. Anak-anak dia akan terselamatkan. Dan anak-anak kita sendiri, saudara, jangka panjangnya, ini kita bicara CSR. Kalau kita menyelamatkan lingkungan, people di lingkungan kita, maka anak kita 20 tahun yang akan datang akan hidup dengan orang-orang baik. Kalau lingkungan kita nggak bagus, maka anak cucu kita 10 tahun lagi hidup dengan orang-orang yang penuh kejahatan, yang tidak terdidik, tidak punya etis dan sebagainya. Jadi pesan saya, terapkan mulai dari sekarang. Tidak usah nunggu lama. Saudara belajar buku tebal menurut saya percuma, sangat percuma. Jadi mulai sekarang kalau ada pembantu di rumah, kalau pembantu nggak benar, ya nggak apa-apa, barang pendidikannya SD gitu ya, tanggung jawab kita. Oke ya. Jadi sekali lagi pengetahuannya harus diterapkan, nggak usah nunggu lama-lama ya, mulai besok. Siapa lagi tadi? Sin Bastian? Halo? Ya, Pak. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang dilakukan, Sin? Yang sudah dilakukan apa ya? Harus ada dong. Mungkin sama kayak gini sih, Pak, peduli sama lingkungan sekitar juga tadi. Oke. Okay. Apa kira-kira, Sin? Membantu ke panti asuhan, membantu apa? Iya sih. Pernah sih, Pak, waktu itu sama teman-teman saya. Apa itu ya? Di rumah ada pembantu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Iya. People itu kan kita orang terdekat, saudara, pembantu kita. Apalagi kira-kira, Sin, yang bisa, Sin? Atau sekarang apa yang dilakukan oleh Sin setelah belajar ini? People, mungkin lebih peduli sama lingkungan sekitar juga sih, Pak. Kayak tadi kan environmental, apa saja kira-kira yang akan dilakukan, Sin? Kayak contohnya, dari contoh simpel deh, Pak. Apa namanya? Buang sampah sembarangan gitu kan. Biasanya saya nggak peduli ya. Kayak udah cuek aja gitu. Sekarang lebih peduli sama lingkungan sekitar, lebih ngerawat. Juga. Sin, kalau ada mana banjir juga. Masukin tas ya. Oke. Apalagi? Udah sih, Pak, paling itu. Mungkin waktu itu saya yang udah pernah dilakuin, waktu itu saya pernah sama teman-teman saya ke panti asuhan gitu sih, Pak. Kayak ngeberi sumbangan gitu berupa makanan dan lain-lain. Atau gitu. Bisa didik anak-anak panti asuhan belajar matematik, bisa. Iya, Pak. Jadi saudara berpikirnya kalau corporate social responsibility bukan sekarang, jangka panjang. Iya. Dan Bastian, Dava Mario nanti kan punya keturunan, saudara. Kalau kalian 5 tahun lagi nikah, anak kalian itu kan jadi sekitar 20 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang, kondisi masyarakat kita seperti apa, saudara? Kita nggak mungkin hidup sendirian, anak kita terdidik, saudara. Nggak mungkin, pintar nggak mungkin. Di lingkungannya sudah kacau bener, saudara. Buang sampah sembarangan, lingkungan kita kurang terdidik, miskin, kita nggak aman, saudara. Keturunan kita tidak aman. Jadi kira-kira konsep apa tadi bukan untuk perusahaan saja, saudara. Tanggung jawab sosial itu tidak melulu perusahaan, tapi pribadi kita, saudara. Kita selalu membayangkan Natasha itu 25 tahun lagi punya putra putri yang sekolah dan kita selalu cemas, saudara. Cemas kenapa? Penuh orang miskin, penuh orang jahat, penuh orang yang nganggur, penuh orang yang tidak terdidik. Mau nggak kita hidup begitu? Nah, kira-kira konsepnya gitu ya. Perusahaan pun sama, saudara. Jadi mulai sekarang, Sin, mulai ya. Nggak usah nunggu apa. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi saya selalu katakan lebih baik tahu sedikit daripada tahu banyak tidak dilakukan. Demikian juga etis, saudara. Ya. Etis. Saya suka sedih juga, saudara. Saya itu masuk ke DPDA, Dewan Penertiban
anggota akuntan yang melakukan pelanggaran. Sedih juga. Sedih juga. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para anggota akuntan. Hampir tiap bulan kita bidang mereka itu ada sedih juga. Masih jauh dari nilai-nilai apa? Etis. Karena standar kita etis saja. Oke, Dava Mario, apa yang sudah dilakukan dan apa yang dilakukan setelah kita belajar bab 3, masalah CSR sama apa? Apa saja bebas, Mario? Nggak pamer. Apa saja bebas. Mungkin ini Pak, kalau yang sudah dilakukan, biasanya saya ini Pak, ngasih donasi gitu ke masjid atau ke RT RW setempat Pak. Nah, terus? Mungkin ada pembantu kalau di rumah? Iya, apa Pak? Di rumah ada pembantu? Nggak ada Pak. Sopir nggak ada? Nggak ada Pak. Oke. Paling untuk yang dilakukan selanjutnya mungkin lebih aware ke lingkungan setempatnya Pak, ke kebersihan. Oke. Harus saudara ya, aware tuh harus saudara. Karena lingkungan kita ini kan milik kita. Bukan sekarang saudara, 20 tahun yang akan datang anak kita hidup di mana? Kita suka kepikiran kan, 20 tahun lagi kita pindah semua ke Singapura. Kita kan Republik Indonesia saudara, dikasih tanggung jawab saudara ya. Jadi ini masalahnya sangat sederhana ya, etis buat diri sendiri. Saya sangat yakin kalau saudara etiknya bagus pasti berhasil. Uang datang sendiri saudara. Uang datang sendiri. Hanya orang baik yang kaya saudara. Saya sangat yakin. Teman-teman saya yang jadi direksi, baik di BNI 46, ada yang di direktur di Pertamina, di Telkom, segala macam. Kalau saya, terus ada yang jadi apa, deputi BI, mensangatan semua. Saya amati hanya orang-orang baik. Semuanya orang baik, tidak ada yang orang nggak baik. Yang nggak baik itu bagus sebentar, hilang semua saudara. Yang pinter-pinter tapi nggak punya etis itu tenggelam. Sebelum 40 sudah pada tenggelam saudara. Jadi harus yakin, saya saksi hidup bahwa orang-orang yang baik, yang karirnya sampai ke atas. Jadi kalau kalian pengen karirnya sampai ke atas, kuncinya satu, pegang etik. Harus jadi orang baik. Ya. Dan corporate social responsibility tidak usah nunggu lama. Jadi etis tidak usah nunggu lama. Etik itu sebenarnya promosi kita, saudara. Ya. Tingkah laku kita itu sebenarnya etalase kehidupan kita. Kalau saudara etalasenya baik, temannya masih ingat semua, saudara. Suatu saat akan tarik menarik. Corporate sustainability tadi masalah planet, environmental, masyarakat, dan perusahaan harus seimbang. Jalankan mulai dari sekarang. Kalau punya pembantu, bagaimana mengembangkan mereka? Dan sebagainya. Oh, jadi Bapak yang nanya nggak enak ini. Davario, Cindy tadi udah ya? Saint Bastian sudah belum tadi? Saya tanya sudah. Satu lagi siapa anggotanya? Sin? Riando, Pak. Riando. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan? Ini Pak, saya kan udah ada bisnis ya Pak dari orang tua juga. Barang kita buka grosir bareng-bareng Pak. Ya. Jadi kita ada ada apa? Kayak ada kan setiap bongkar barang tuh pasti ada dus gitu Pak. Baik dari rokok, dus Indomie kita selalu simpan nggak langsung buang. Kita bisa mensejahterakan. Apalagi Riando yang sudah dilakukan? Halo, apalagi yang sudah dilakukan Riando? Itu buat people. Perusahaan nggak dirugikan ya? Buat lingkungan gimana? Ya, jadi setiap buat lingkungan saya ada planning Pak sama Karang Taruna di RT RW saya akan pergi ke Pepandayan buat gerakan tanam pohon Pak. Oke. Riando di daerah mana nih Riando? Di Cibiru Pak, Penjelegan. Oke. Jadi mau beli tanah ya? Beli tanah, mau nanam pohon. Iya Pak.
Direncanain katanya bulan Maret, Pak. Bulan Maret ini. Kalau enggak bulan depan kita ke Pepandayan mau gerakan tanam pohon. Ada lagi? Bapak tuh nggak percaya kalau ada pejabat nanam pohon tuh nggak percaya, saudara. Hanya buang-buang duit, saudara. Karena nanam pohon tuh bukan hal yang mudah, ya. Ini contoh saja, Bapak kalau nanam teh, bibit, lubangnya didinginkan dulu, dikasih pupuk. Kita nanam musim hujan, itu menjelang musim itu kan berebut dengan rumput. Jadi kita harus apa? Gulma-gulmanya harus kita bereskan setiap 2 minggu. Itu berebut sekali, saudara. Kalau enggak tanaman tehnya akan kalah sama apa. Terus pada saat musim panas, kalau nggak disiram, kita kasih mulsa, saudara. Ke atas bukit itu puluhan ton jerami kita taruh supaya tidak terbakar, gitu ya. Itu pun yang mati itu, yang hidup hanya 60-70%, saudara. Dan tahun kedua kita sulam lagi, saudara, ya, supaya seimbang. Jadi nanam pohon itu agak harus punya timing 2 tahun untuk dia benar-benar dipelihara. Kalau pejabat itu kan dibohongin, saudara. Proyeknya 1 tahun tanam, konyolnya tanamnya lagi musim kemarau ditanam pakai canggul, saudara. Kalau saya nggak akan mau, saudara, suruh nanam musim kemarau. Setelah itu tinggalin. Upacaranya gede-gedean, pakai panggung mahal. Setelah itu pohonnya kita tengok berapa bulan lagi pada mati, saudara. Tapi bagus, Riando, tadi pohon ya. Tapi nggak usah jauh-jauh nanti ya, di rumahnya Rani juga kalau ada pohon tanam itu untuk environmental. Terus kita mulai sadar plastik kalau belanja bawa kantong sendiri, saudara. Ya, nggak susah kan? Bawa kantong sendiri mengurangi konsumsi plastik, saudara. Itu, saudara, barangkali. Bastian udah ya? Sin belum ya? Peserta keempat, Sin Bastian. Halo. Sin? Kayaknya lagi ke kamar mandi, Pak. Oke. Ya, jadi prinsip saya, setiap belajar harus tahapannya selesai. Jangan tidak selesai. How to know? Saudara sekarang hari ini tahu, saudara. How to be, saudara yakini, saudara. Bahwa keselamatan environment itu penting sekali. Kalau Raninya sayang sama anaknya, mulai sekarang beresin environmental. Ngeri nggak 25 tahun lagi anaknya Raninya hanyut karena banjir? Ngeri nggak? Ngeri nggak Natasha? Anaknya lagi naik mobil tiba-tiba kena longsor, saudara. Karena lingkungan yang jelek, saudara, ya. Semua bisa menimpa kita semua, saudara. Atau sungainya menjadi pecah, beberapa sungai kemarin di daerah Subang, perbatasan Subang Indramayu atau di Kerawang, saudara. Semua akan menimpa kita semua, saudara. Kalau lingkungannya jelek, saudara, ya. Dan saya juga terima kasih sama COVID, saudara, ya. Sudah menyeimbangkan alam. Pembakaran fosil berkurang, pergerakan orang berkurang, dan sebagainya. Ya. Mudah-mudahan environmental kita ini meningkat seimbang. Jadi jangan, konsepnya CSR itu bukan berpikir jangka pendek, tapi panjang. Kita punya anak, punya cucu, harus hidup di lingkungan yang baik. Jadi people-nya mulai sekarang kita didik, saudara. Karakternya kita didik. Sebelum mendidik, etika kita harus baik. Gitu ya. Terus alam kita, jadi how to do-nya yang penting. Saya nggak bangga saudara bisa debat mati-matian, 1 buku hafal, saudara, ya. Tapi kelakuannya masih tetap aja tidak berdasarkan pengetahuan yang saudara ini. Saudara harus meyakini bahwa ambil ekonomi itu merupakan orang yang disempurnakan untuk memperbaiki alam ini. Cita-cita yang tinggi, Rania jadi menteri gitu ya, Nur jadi gubernur,
karena itu mengantar saudara ke surga paling gampang. Ya, Dava ya. Jadi kalau kamu jadi wali kota, gampang masuk surga. Sekali tanda tangan asal perbuatan baik itu pengaruhnya besar. Kalau Dava cuman pegawai biasa nggak ada pengaruhnya, saudara. Tanda tangan nggak laku. Cindy juga kalau jadi gubernur, pokoknya kesehatan gratis itu pengaruhnya besar sekali, saudara. Ya. Cindy nggak mau tanda tangan izin penebangan pohon, perkebunan, nggak jalan kan? Itu pengaruhnya besar sekali. Ya. Jadi saudara harus jadi orang, kalau pengen environmentalnya bagus, saudara harus jadi pejabat, harus jadi orang penting. Environmental beres, saudara bisa bikin kebijakan bagus. Kalau people-nya bagus, saudara jadi pejabat, bisa menganggarkan untuk pendidikan dan pembentukan karakter masyarakat, saudara. Jadi kalau cuma jadi pegawai biasa mah masuk surganya susah, saudara. Ya, Tania, masuk surganya susah, tahu nggak? Kalau menjadi pegawai, Nur, jadi pegawai biasa susah masuk surga. Natasha juga. Harus jadi orang yang penting dan berpengaruh di masyarakat. Baik, saudara. Sekali lagi, belajar tidak hanya tahu, how to know, yakini saudara, how to be, dan saudara mulai lakukan, how to do, dari berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Baik, selamat siang, dan selalu semangat, jaga kesehatan, dan selalu bercita-cita setinggi mungkin untuk membantu masyarakat. Itulah inti dari corporate social responsibility dan ethical. Selamat siang, selamat belajar. Bapak, oh enggak ya, yang live Safika ya. Safika, halo, sudah selesai Safika? Oh iya Pak, oke Pak. Ya? Iya. Minggu depan harus lebih aktif ya, nanti diskusinya. Baik Pak. Oke, selesai sekarang Safika. Oke. Nanti Bapak buka Google ya. Untuk absensi isi sendiri ya. Oke. Saya ini Pak. Ya. Terima kasih Pak.